Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Mahesa di Merinding Hours. Di kesempatan kali ini gua akan kembali membawakan sebuah cerita. Sebuah gunung yang merupakan gunung api paling aktif di Indonesia yang terletak di Selat Sunda. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe channel Merinding Hours, like, comment, serta share, dan juga aktifkan notif loncengnya biar kalian terus dapat menyaksikan video-video terbaru dari kami Merinding Hours. Salam Merinding Hours, rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Hours. Gunung Krakatau merupakan gunung api yang paling aktif di Indonesia. Terletak di Selat Sunda. Gunung ini pernah meletus di tahun 1883 yang letusannya menimbulkan gempa serta tsunami yang menewaskan puluhan ribu jiwa, terutama penduduk Jawa Barat dan daerah timur Sumatera. Tidak hanya itu, akibat dari letusan Krakatau membuat bumi mengalami perubahan iklim yang menutup sebagian atmosfernya oleh kabut tebal serta abu vulkanik dari letusan Krakatau yang berlangsung selama 10 hari. Dari sejak dulu, Gunung Krakatau memiliki banyak misteri yang belum terkuak. Dan hingga saat ini, misteri tersebut tidak terpecahkan. Salah satunya adalah ramalan Ronggo Warsito, seorang pujangga kerajaan Surakarta yang membuat kitab Raja Purwa. Kitab tersebut seolah-olah berisi sebuah ramalan akan meletusnya Gunung Krakatau di 1883. Sebagian dari kutipan kitab tersebut berbunyi, seluruh dunia terguncang hebat dan guntur menggelegar, diikuti hujan lebat dan badai. Tapi air hujan itu bukan mematikan ledakan api Gunung Kapi, melainkan semakin mengobarkannya. Suaranya mengerikan. Akhirnya Gunung Kapi dengan suara dahsyat meledak berkeping-keping dan tenggelam ke bagian terdalam dari bumi. Kitab ini diterbitkan 14 tahun sebelum Gunung Krakatau meletus dengan dahsyatnya. Ditambah lagi, beliau menerbitkan lagi di tahun 1885, 2 tahun setelah Krakatau meletus, dan semakin menguatkan bahwa Gunung Kapi yang dimaksud dalam kutipan kitab tadi adalah Krakatau. Di tahun Saka 338 atau 416 Masehi, sebuah bunyi menggelegar terdengar dari Gunung Batuwara yang dijawab dengan suara serupa yang datang dari Gunung Kapi terletak di sebelah barat Banten modern. Itulah beberapa kata dari kutipan kitab karya Ronggo Warsito. Misteri yang selanjutnya adalah tentang suara misterius yang berasal dari Gunung Krakatau. Karena Gunung Krakatau terlihat sangat angker, bahkan tidak jarang banyak sekali fenomena mistis yang berasal dari gunung tersebut. Salah satunya adalah berupa suara-suara misterius, berupa suara orang yang berteriak, menangis,
serta suara yang menyerupai keramaian layaknya di pasar. Bahkan ada juga yang pernah bercerita mendengar suara seperti instrumen gamelan yang berasal dari gunung tersebut, yang padahal tidak ada satu penghuni pun yang tinggal di gunung tersebut, dan lokasi tersebut sangat dijaga ketat oleh petugas konservasi. Peristiwa ini dialami oleh sang petugas itu sendiri dan masyarakat yang mendekati gunung tersebut. Sebagian orang berpendapat mungkin itu adalah aktivitas dari makhluk astral yang berasal dari gunung tersebut. Karena saat letusan, mungkin mereka juga menjadi korban dari keganasan letusan Gunung Krakatau. Cerita mistis selanjutnya adalah kotak Pandora. Meski letusan Gunung Krakatau bisa dijelaskan secara ilmiah, namun ada mitos yang beredar di kalangan masyarakat Surakarta. Gunung Krakatau tersebut singkatnya, terdapat sebuah kerajaan yang menghuni di Krakatau yang bernama Kerajaan Karkata. Setiap hari mengalami gempa. Itu adalah akibat dari terbukanya sebuah kotak ajaib yang disebut kotak Pandora, yang mampu mengantarkan siapapun ke dalam alam gaib. Kemistisan selanjutnya adalah sering terlihat makhluk-makhluk aneh yang berasal dari Gunung Krakatau. Seperti salah satunya yang sangat santer beredar adalah tentang sosok gajah putih, yang hingga saat ini pun masih menjadi misteri. Itulah beberapa kisah tentang sejarah Gunung Krakatau, yang dimana di tahun 1883 Krakatau meletus dengan dahsyatnya, yang mengakibatkan gempa yang luar biasa dan juga gelombang tsunami yang meluluhlantakkan daerah Jawa dan Sumatera. Ribuan jiwa melayang terkena dampak dari bencana alam tersebut. Bahkan tidak hanya itu, gelombang tsunami-nya pun mencapai ke arah luar negeri, yaitu daerah Nepal. Dan abu vulkaniknya mengakibatkan perubahan iklim yang signifikan di daerah Eropa dan Jepang. Luar biasa memang kejadian pada tahun 1883 tersebut. Dan semoga kejadian tersebut tidak terulang kembali, karena saat ini bekas letusan Krakatau memunculkan tumpukan-tumpukan material yang saat ini kita kenal dengan nama Anak Krakatau. Anak Krakatau tumbuh berasal dari lubang letusan Krakatau silam di kedalaman 180 meter bawah laut. Meskipun anak Krakatau pun sering menimbulkan erupsi-erupsi dan bahkan gempa-gempa kecil hingga saat ini, namun kita semua berharap bahwa anak Krakatau baik-baik saja, dan semoga anak Krakatau tidak meletus dan mengakibatkan bencana alam dahsyat terulang kembali seperti 883 silam. Itulah tadi sedikit cerita singkat tentang mistisnya Gunung Krakatau, di balik letusan Krakatau hingga lahirnya anak Krakatau pasca letusan tersebut. Saya Mahesa dari Merinding Hours. Nantikan cerita-cerita misteri lainnya dari kami. Salam Merinding Hours. Rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Hours.